Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan video pembelajaran dengan topik Kode Etik Profesi Akuntan Indonesia. Dengan mata kuliah Hukum Bisnis dan Etika Profesi dan diampu oleh Bapak Arif Fitrianto, SE, SY, MSI. Yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Mutia Nur Fadilah dengan NIM 20020150585. Dan yang kedua ada Salsabila dengan NIM 20020151334. Dan yang terakhir ada Uswatun Hasanah dengan NIM 20020150113. Kami memiliki 4 pokok bahasan. Yang pertama ada apa itu profesi akuntan. Yang kedua ada bagaimana kode etik IAI. Yang ketiga ada apa saja tujuan dan fungsi IAI. Dan yang terakhir ada bagaimana struktur etika IAI. Yang pertama, profesi akuntan. Apa sih akuntan itu? Akuntan adalah seorang yang telah terdaftar pada register negara akuntan yang diselenggarakan oleh menteri. Profesi akuntan, jika ditinjau dari bidang kerjanya, dapat dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, akuntan publik. Akuntan publik dikenal juga dengan akuntan eksternal, adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar persetujuan pekerjaan dengan pembayaran tertentu. Akuntan publik bekerja bebas dan tidak terkait kepentingan dengan kliennya, serta umumnya memiliki atau bekerja pada suatu kantor akuntan. Kedua, akuntan internal. Akuntan internal adalah akuntan yang bekerja dalam suatu perusahaan atau organisasi atau disebut juga sebagai akuntan perusahaan atau akuntan manajemen. Tugas seorang akuntan internal berupa menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan keuangan kepada pihak-pihak eksternal, menyusun laporan keuangan kepada pemimpin perusahaan, menyusun anggaran, penanganan masalah perpajakan, dan melakukan pemeriksaan internal atas laporan keuangan perusahaan atau organisasi. Ketiga, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah, misalnya di kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Badan Pengawas Keuangan atau BPK, serta pada satuan kerja perangkat daerah yang bertugas sebagai penyusun laporan keuangan ataupun sebagai pemeriksa laporan keuangan pemerintah sesuai dengan luas bidang kerja yang telah ditetapkan. Keempat, akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bertugas dalam pendidikan akuntansi, melakukan penelitian dan pengembangan akuntansi, mengajar, dan menyusun kurikulum pendidikan akuntansi di perguruan tinggi. Etik. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik lingkungan dunia usaha pada instansi pemerintah maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam pemenuhan tanggung jawab profesional. Kode etik akuntan Indonesia disusun oleh beberapa akuntan, yaitu Profesor Dr. Abu Thori, Yopo Tijiang, Tan Eng On, Tang Xiujan, Qiu Liang, dan De Tik Hin. Melihat pentingnya fungsi akuntansi dalam perusahaan, tentu membutuhkan akuntan yang profesional dan menjaga kode etik untuk dapat menghasilkan informasi berupa laporan keuangan yang handal, tepat waktu, dan dipertanggungjawabkan. Karena itu diperlukannya kode etik yang dapat menjadi panduan dan aturan bagi seluruh anggota, baik yang berpraktik sebagai akuntan publik
bekerja di lingkungan dunia usaha, instansi pemerintah, maupun di lingkungan dunia pendidikan dalam profesionalnya. Tujuan dan fungsi IAI. IAI sendiri didirikan pada tanggal 23 Desember 1957. Pada waktu itu, IAI bertujuan untuk membantu perkembangan akuntansi dan mutu pendidikan akuntan ke arah yang lebih baik. Selain itu, IAI juga mempunyai tujuan lain yaitu mengembangkan dan mensinergikan potensi akuntan Indonesia agar terbentuk suatu cipta dan karya akuntan Indonesia untuk didedikasikan bagi kepentingan bangsa dan negara. IAI menjadi salah satu wadah yang memiliki profesi akuntan di Indonesia secara keseluruhan, baik yang berpraktik sebagai akuntan sektor publik, akuntan sektor privat, akuntan pendidik, dan lain-lain. IAI juga bertanggung jawab menyelenggarakan ujian sertifikasi akuntan profesional, menjaga kompetensi melalui penyelenggara pendidik profesional berkelanjutan, menyusun dan menetapkan kode etik, dan menerapkan penegakan disiplin anggota, serta mengembangkan profesi akuntan Indonesia. Fungsi IAI juga sebagai wadah komunikasi yang menjembatani berbagai latar belakang untuk menjalin kerjasama yang bersifat sinergis secara serasi, seimbang, dan selaras. Struktur kode etik menurut Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik IAI tentunya berkembang seiring perkembangan zaman dan sempat mengalami beberapa kali perubahan. Pada saat ini, kode etik yang disahkan melalui Kongres IAI 8 pada tahun 1998 terdiri atas 4 bagian yang tersusun berdasarkan struktur jenjang, antara lain prinsip etika, aturan etika, interpretasi aturan etika, dan tanya jawab. Prinsip yang pertama, prinsip etika. Prinsip etika menjadi bentuk dasar bagi aturan etika yang mengatur pelaksanaan pemberian jasa profesional oleh anggota. Prinsip etika disahkan oleh Kongres dan berlaku bagi seluruh anggota. Prinsip etika sendiri dibagi menjadi 8 bagian, yaitu tanggung jawab, kepentingan publik, integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian keprofesional, kerahasiaan, perilaku profesional, dan yang terakhir adalah standar teknis. Yang kedua, aturan etika. Aturan etika merupakan pemaparan lebih lanjut dari prinsip etika dan ditetapkan untuk masing-masing divisi dan disahkan oleh rapat anggota himpunan dan hanya mengikat anggota himpunan yang bersangkutan. Yang ketiga adalah interpretasi aturan etika. Interpretasi aturan etika adalah penggambaran lebih lanjut mengenai hal, isu, maupun pasal yang dimuat dalam etika dan dianggap memerlukan penjelasan agar tidak terjadi misinterpretasi. Dan yang terakhir adalah tanya jawab etika. Tanya jawab ini dapat dilakukan dengan Dewan Standar Profesi yang dibentuk oleh pengurus divisi atau institut yang bersangkutan guna memberikan penjelasan atas setiap pertanyaan dari anggota divisi tentang aturan etika beserta interpretasinya. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.